Hey, Farto di sini. Kali ini kita lanjut membahas distribusi peluang variabel acak diskrit bagian 3. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang lebih expert mengenai distribusi peluang variabel acak diskrit. Kita langsung ke contoh soal pertama. Sepasang suami istri berencana mempunyai dua orang anak. Suami memiliki golongan darah B heterozigot dan istri memiliki golongan darah A heterozigot. Jika X adalah variabel acak banyak anak yang bergolongan darah O, maka yang A nyatakan distribusi peluang dalam bentuk tabel. Yang B tentukanlah peluang paling sedikit seorang anak mereka bergolongan darah O. Jadi untuk menjawab soal ini perlu sedikit pengetahuan kalian pada mapel biologi ya. Kita coba jawab. Di sini suaminya bergolongan darah B heterozigot, artinya genotipnya adalah IBIO ya kan, B heterozigot. Kalau B homozigot ya IBIB. Sedangkan istrinya bergolongan darah A heterozigot, berarti IAIO. Ya, langkah selanjutnya kita buat tabel punetnya. Yang bagian atas kita isi genotip dari suaminya IBIO. Sedangkan yang di bagian bawah kita isi genotip dari istrinya IAIO. Sehingga terjadi persilangan di sini. Kemungkinan genotip dari anaknya yang pertama IAIB, artinya dia bergolongan darah AB. Kemudian di sini IAIO, artinya ada kemungkinan anaknya bergolongan darah A. Kemudian IBIO, ada kemungkinan anaknya bergolongan darah B. Dan yang terakhir IOIO, ada kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Sebut saja O adalah kejadian di mana anaknya bergolongan darah O. Peluangnya adalah 1/4. Kan hanya ada satu kemungkinan bergolongan darah O di antara 4 kemungkinan. Kemudian sebut saja T yang golongan darah tidak O. Golongan darah yang tidak O kan ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3/4. Barulah kita membuat diagram pohonnya. Kan dia berencana punya dua orang anak. Jadi di sini saya tulis anak pertama, di sini anak kedua. Jadi kemungkinannya ya anaknya kalau nggak bergolongan darah O ya tidak O. Kemungkinan keduanya, anak keduanya kemungkinannya ya bergolongan darah O atau tidak O. Bergolongan darah O atau tidak O. Kan itu. Peluang anaknya bergolongan darah O di sini adalah 1/4. Yang tidak O-nya adalah 3/4. Anak keduanya gitu juga 1/4. 3/4. 1/4. 3/4. Selanjutnya kita buat tambahan tulisan di sini. Itu titik sampelnya. Yang kemungkinan pertama adalah OO, artinya anak pertama golongan darah O, anak kedua golongan darah O. Kemudian kemungkinan kedua OT, anak pertama O, anak kedua T. TO, TT. Setelah kita hitung peluangnya. Yang OO berapa peluangnya? Ya kita lihat jalur OO itu kan yang ini jalur OO. Jadi 1/4 kali 1/4. 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Kemudian jalur OT-nya 1/4 kali 3/4 sama dengan 3/16. Jalur TO-nya 3/4 kali 1/4 sama dengan 3/16. Kemudian jalur TT-nya 3/4 kali 3/4 itu sama dengan 9/16. Selanjutnya kita akan tentukan variabel acak yang mungkin.
Variabel acak yang mungkin apa saja? Yang pertama 0. 0 itu maksudnya sama sekali tidak ada anak yang bergolongan darah O. Yang ini kan. Yang ini kan artinya X-nya sama dengan 0. Kemudian 1 X, kemungkinan nilai X-nya artinya ada satu anaknya yang bergolongan darah O. Kan yang ini. Ada 1 U. Kemungkinan nilai X yang terakhir adalah 2. Artinya kedua orang anaknya bergolongan darah O. Kan yang ini. O. Nah yang ini. Ini X sama dengan 2. Nah, sebelum membuat tabel kita buat berapa nilai peluangnya. Pertama kita nyari F0. F0 nya berapa? F0 nya kan yang ini. Jawabannya berapa itu? 9/16. Kemudian kita hitung F1. F1 nya yang mana? F1 nya kan yang ini. Yang ini keduanya. Jadi F1 nya nilainya 3/16 ditambah 3/16 sama dengan 6/16. Kemudian kita nyari F2. F2 nya yang mana tuh? F2 nya kan yang ini. Jadi F2 sama dengan 1/16. Barulah bisa kita buat tabel distribusi peluangnya. Nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2. F0 nya 9/16, F1 nya 6/16, F2 nya 1/16. Selesai untuk jawaban nomor A. Ini jawaban nomor A. Baru kita jawab nomor B. B pertanyaannya adalah peluang anaknya paling sedikit satu orang bergolongan darah O. Jadi maksud pertanyaannya adalah P X lebih dari sama dengan 1. Paling sedikit 1 itu lebih dari sama dengan 1. Yang lebih dari sama dengan 1 apa? Kan karena ada kata sama dengannya kan satunya termasuk, yaitu 1 dan 2. Jadi di sini F1 tambah F2. Yang lebih dari sama dengan 1 adalah 1 dan 2. F1 nya 6/16, F2 nya 1/16 sama dengan 7/16. Jadi peluang paling sedikit anaknya bergolongan darah O adalah 7/16. Soal nomor 2, pada suatu kotak terdapat 4 bola dengan label 1, 3, 4, 5. Tony akan mengambil 2 bola. Kemudian diobservasi selisih label yang muncul. Buatlah grafik distribusi peluang acak diskrit. Kejadian ini apabila A. Bola diambil satu persatu dengan pengembalian. B. Bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Pertama kita jawab yang dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu artinya ketika bolanya diambil pada pengambilan pertama, lagi dikembalikan ke dalam kotak, baru dilakukan pengambilan kedua. Jadi mungkin saja bola pertama pada pengambilan pertama diambil bola 1, pada pengambilan kedua juga terambil bola berlabel 1. Jadi mungkin 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5 itu mungkin kejadiannya terjadi apabila proses pengambilan bolanya dengan pengembalian. Kemudian istilah selisih. Selisih itu agak berbeda dengan hasil pengurangan. Kalau selisih itu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Contoh kalau pengurangan 1 dengan 3 kan 1 kurang 3 sama dengan min 2. Tetapi kalau selisih 1 dengan 3 itu 3 kurang 1, 2. Bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Jadi pertama kita cari selisih 1 dengan 1, yaitu 0. Selisih 1 dengan 3, 2. Selisih 1 dengan 4, 3. Selisih 1 dengan 5, 4. Selisih 3 dengan 1, 2. Selisih 3 dengan 3, 0. Selisih 3 dengan 4 itu 1. Selisih 3 dengan 5 itu 2.
selisih 4 dengan 1 itu 3, selisih 4 dengan 3 itu 1, selisih 4 dengan 4 itu 0, selisih 4 dengan 5 itu 1, selisih 5 dengan 1 itu 4, selisih 5 dengan 3 itu 2, selisih 5 dengan 4 itu 1, selisih 5 dengan 5 0. Jadi kan nilai variabel acak yang mungkin itu adalah yang paling kecil 0, kemudian ini kan 0, kemudian 1 ada, kemudian 2 ada, kemudian 3 ada, kemudian 4, paling besar 4. Angka-angka yang ada dalam tabel adalah yang warna merah ya, 0, 1, 2, 3, 4, nggak ada angka lain. Jadi kita cari dulu nilai peluangnya baru bisa buat grafik. Kita cari F0. Oh ya, sebelum nyari F0 ini NS nya berapa, semestanya ada berapa, banyak anggota sampel pada semestanya ada berapa. Yang saya warnai merah angkanya kan ada 16, jadi banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 16. Kemudian yang dimaksud dengan F0 adalah sama dengan banyaknya 0 ada berapa. Banyaknya 0 pada tabel ada 4. Banyaknya 0 per banyaknya ruang sampel, 4 per 16. Kemudian F1, banyaknya angka 1 di tabel ada berapa, kamu lihat kan ada 4 juga, jadi 4 per 16. Kemudian kita nyari F2, banyaknya angka 2 di tabel ada 4 juga, 4 per 16. Kemudian kita nyari F3, banyaknya angka 3 di tabel ada berapa, kan ada 2 per 16. Nggak usah disederhanakan ya, biarkan saja per 16 semua sementara. Kemudian F4-nya berapa itu? Banyaknya angka 4 di tabel berapa? Ada 2 kan? 2 per 16. Oh, kebetulan semuanya bilangan genap nih kan pembilangnya. 4 per 16, 4 per 16, 4 per 16, 2 per 16, 2 per 16. Jadi kita sama-sama bagi 2 aja semuanya. Sederhanakan aja. 4 per 16 bagi 2, 2 per 8, ini 2 per 8, ini 2 per 8, ini sama-sama bagi 2, 1 per 8, ini 1 per 8. Kan penyebutnya tetap sama. Kenapa sih penyebutnya harus dibuat sama? Boleh sih nggak dibuat sama, tetapi ketika kita buat sama, gambar grafiknya lebih gampang. Buat koordinat kartesius seperti ini dulu, saat x-nya 0 itu fx-nya 2 per 8 seperti itu. Kemudian saat x-nya 1 itu juga 2 per 8. Saat x-nya 2 per 8 juga. Saat x-nya 3 1 per 8. Saat x-nya 4 1 per 8. Jadi gambarnya seperti ini. Selesai jawaban untuk soal nomor A. Kita jawab soal nomor B sekarang. Soal nomor B sebenarnya sama, hampir mirip dengan soal nomor A, cuman perbedaannya itu yang nomor A dengan pengembalian, yang nomor B itu tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian itu artinya ketika bolanya diambil, bolanya nggak dikembalikan, kan sederhana itu. Maksudnya gini ya, kalau bola pada pengambilan pertama terambil bola berlabel 1, bola berlabel 1 itu tidak dikembalikan ke dalam kotak. Jadi pengambilan kedua nggak mungkin terambil bola 1. Jadi maksudnya angka yang sama tidak mungkin muncul di sini, gini ya. Soal nomor B, kita hapus angka yang sama. Karena 1 itu tidak mungkin muncul. Kalau pengambilan pertama bola 1, bola berlabel 1, pengambilan kedua nggak mungkin bola berlabel 1. Jadi strip. Kalau pengambilan pertama bola berlabel 3, pengambilan keduanya nggak mungkin bola berlabel 3. Karena bola berlabel 3-nya nggak dikembalikan. 4 tidak ada, 5 tidak ada. Jadi sisanya yang lain sama, kan selisih juga soalnya. Jadi ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampelnya sekarang berubah, ada berapa sekarang angka yang berwarna merah di tabel. Kan ada
16 dikurangi 4 ada 12. Di sana perbedaan antara dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Metode tabel ini bisa digunakan apabila hanya melibatkan pengambilan sampai pengambilan kedua aja ya. Kalau pengambilannya 3 kali jangan pakai metode tabel, pakai diagram pohon. Jadi X yang mungkin apa? 0 mungkin nggak lagi kayak soal nomor A. Kan nggak ada hasilnya 0 sekarang. Jadi 0 nggak ada X-nya. 1 ada nggak? Ada. 2 ada. 3 ada. 4 ada. 0 aja nggak ada pada kejadian ini. Lalu kita nyari F1. Satunya ada berapa di tabel? Kan ada 4. 4 per banyaknya anggota ruang sampel 12. Kemudian F2-nya ada berapa? Ada 4 kan? 4 per 12. Kemudian F3 3-nya ada berapa? Kan ada 2. 2 per 12. F4-nya 4-nya ada 2. 2 per 12. Lagi kita ketemu bentuk pembilangnya genap. Kita sama-sama bagi 2 aja semua. Sama-sama bagi 2. 2 per 6. 2 per 6. 1 per 6. Sama-sama bagi 2. 1 per 6. Barulah kita buat grafiknya. Buat dulu koordinat kartesius seperti itu. Kemudian yang paling kecil kan 1. F1-nya nilainya adalah 2 per 6. Kemudian F2-nya juga 2 per 6. Kemudian F3-nya 1 per 6. F4-nya 1 per 6. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, soal terakhir. Pada suatu kotak terdapat 4 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola kuning. Sinta mengambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jika X adalah variabel acak diskrit banyak bola merah yang muncul, tentukanlah yang pertama distribusi peluang dalam bentuk fungsi, yang kedua peluang paling banyak diperoleh 1 bola merah. 4 bola merah, 1 bola putih, 1 bola kuning. Kita coba jawab. Misalkan M itu kejadian terambilnya bola merah. Bola merahnya kan ada 4, dan T itu bola tidak merah. Biar gampang ya. Yang variabel acaknya kan bola merah, jadi selain merah sebut saja tidak merah. Bola tidak merahnya ada 2, 1 bola putih, 1 bola kuning. Kemudian pengambilannya kan 3 kali tanpa pengembalian. Jadi pada pengambilan pertama kan bisa saja terambil merah, bisa saja terambil tidak merah kan. Merahnya ada 4, sedangkan totalnya ada 6. 4 per 6, ada 4 bola merah per terdapat total 6 bola di dalam kotak. Kemudian tidak merahnya ada 2, total bolanya 6. Pada pengambilan kedua kan mungkin nggak merah. Mungkin awalnya 4 bola merahnya, karena ini tanpa pengembalian, jadi bola merah yang terambil tidak dikembalikan. Jadi sisa 3 bola merahnya, total bolanya sisa 5 karena bola merahnya tidak dikembalikan. Mungkin nggak tidak merah? Mungkin. Misalkan pada pengambilan pertama merah, jadi kan tidak merahnya belum terambil sama sekali, jadi 2 per 5. Kemudian misalkan pengambilan pertama tidak merah. Pengambilan kedua mungkin nggak merah, mungkin bola merahnya tidak terambil sama sekali, berarti 4 per 5. Kemudian yang ini pengambilan pertama tidak merah, pengambilan kedua mungkin nggak tidak merah, mungkin. Karena pengambilan pertama tidak merahnya sudah terambil, jadi pengambilan kedua tidak merahnya sisa 1 per 5. Pengambilan pertama merah, pengambilan kedua merah, pengambilan ketiga mungkin nggak merah. Mungkin. Jadi bola merahnya sisa lagi 2. Kan sudah diambil dari pengambilan pertama dan kedua. 2 per total bolanya sisa 4. Ini tidak merah mungkin nggak? Mungkin.
Pengambilan pertama merah, pengambilan kedua merah, jadi tidak merahnya masih utuh 2/4. Sekarang pengambilan pertama merah, pengambilan kedua tidak merah, mungkin nggak merah. Pengambilan ketiganya, mungkin. Merah tidak merah, jadi bola merahnya sisa lagi 3/4. Mungkin nggak tidak merah, mungkin. Merah tidak merah, jadi tidak merahnya sisa lagi 1/4. Kemudian misalkan pengambilan pertama tidak merah, pengambilan kedua merah, pengambilan ketiga mungkin nggak merah, mungkin tidak merah, merah, jadi bola merahnya sisa lagi 3/4. Kemudian mungkin nggak tidak merah, mungkin tidak merah, merah, jadi tidak merahnya sisa lagi 1/4. Oke, lanjut terakhir. Pengambilan pertama tidak merah, pengambilan kedua tidak merah, pengambilan ketiga mungkin merah. Mungkin tidak merah, jadi bola merahnya masih utuh lagi 4. Total bolanya 4. Pengambilan pertama tidak merah, pengambilan kedua tidak merah, pengambilan ketiga mungkin nggak tidak merah. Nggak mungkin, karena bola merahnya hanya 2, bola merahnya sudah habis. Jadi ini aja peluangnya. Kemudian kita buat titik sampel. Titik sampelnya apa aja? Yang pertama kan MMM, kemudian MMT, dan seterusnya. Oleh hasil seperti ini, kemudian kita nyari peluangnya. Ya kan gampang. Kalau MMM ya kita cari jalur MMM. Jadinya berapa itu? Jalur MMM kan 4/6, 3/5, 2/4. Itu dikali semua, hasilnya berapa? Kali pemilahnya kali dulu. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 per 6 kali 5 30, 30 kali 4 120. Lanjut, kita kemudian nyari jalur MMT. MMT yang itu jalurnya. MMT kan artinya 4/6 kali 3/5 kali 2/4. Itu hasilnya berapa? 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 per 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, dan seterusnya, lengkapin sampai bawah. Diperoleh jawaban seperti ini, kemudian kita tentukan nilai variabel acak yang mungkin. Mungkin nggak merahnya tidak muncul sama sekali. Lihat titik sampelnya, ada nggak M-nya tidak muncul sama sekali? Kan nggak ada, jadi X sama dengan 0 nggak ada, nggak usah ditulis. Mungkin nggak merahnya muncul sekali. Merahnya muncul sekali itu artinya M-nya ada 1 aja. Ada nggak M-nya ada 1 aja di titik sampel? Ada, kan ini. Dan juga yang ini kan. Yang ini juga M-nya muncul 1 kali. Jadi ini X sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan 1, M-nya warna bola merahnya muncul 1 kali. Mungkin nggak bola merahnya muncul 2 kali. Mungkin nih. Jadi itu adalah bola merah muncul 2 kali. X sama dengan 2, X sama dengan 2, X sama dengan 2. Nih, mungkin nggak bola merahnya muncul 3 kali. Kan mungkin yang ini. Jadi itu adalah X sama dengan 3. Ya, semuanya udah diwarnai. Jadi kita cari F1, F0 kan nggak ada. F1-nya yang merah-merah dijumlahin. 8/120 tambah 8/120 tambah 8/120 sama dengan 24/120. Kemudian F2 kita lihat yang X sama dengan 2 yang warna biru itu. 24/120 tambah 24/120 tambah 24/120 sama dengan 24 tambah 24 tambah 24
72 per 120. Kemudian F3 yang warna hijau itu 24 per 120, hanya ada satu. 24, 72, 24. Ini kan semua bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 24. 24 bagi 24 1, 120 bagi 24 5, sama-sama bagi 24. Ini 3, 72 bagi 24 3, 120 bagi 24 5, sama-sama bagi 24 1 per 5. Karena ditanya distribusi peluang dalam bentuk fungsi, jadi jawabannya adalah fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Kan biasa itu 0 sama dengan x yang lain itu wajib yang pertama. Kemudian yang paling kecil 1/5, 3/5, 1/5. Yang paling kecil 1/5 untuk x sama dengan, kapan dia 1/5? Saat x nya 1, saat x nya 3. Kan F1 dan F3 1/5. Kemudian sama dengan 3/5. Kapan 3/5? Saat x sama dengan 2. Kan F2 sama dengan 3/5. Jadi selesai. Barulah kita bisa jawab soal nomor B. Nomor B ditanya peluang terambilnya bola merah paling banyak 1. Paling banyak itu artinya kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 artinya kan ini aja, 1 aja kemungkinannya. Fx kurang dari sama dengan 1, ya F1 aja kemungkinannya. Sama dengan berapa F1-nya tadi? F1 sama dengan 1/5. Jadi jawabannya 1/5. Kan ini F1 sama dengan 1/5. Sekian video dari saya. Saksikan video yang lain di channel ini. Terima kasih.